kita lanjutkan pembahasan hukum internasional. Ini singkat saja ya. Yang kedua, tentu saya paham ya. Sekali di Zoom ini saudara harus keluarkan kuota sekian. Jadi kita nanti tidak full, tidak apa-apa. Ini kelas pengganti. Sampai di sini. Oke, saya tidak akan masuk. Intinya kalau dari sejarah, hukum internasional itu ya berangkat dari zaman dulu, sangat ada, bukan baru-baru aja, tapi dari zaman dulu. Kenapa ya? Dari dulu kan hubungan antar subjek kerajaan-kerajaan itu, hubungan antar kerajaan itu gimana? Apakah mereka mau perang? Kalau perang itu gimana? Dulu aturan perang itu ada yang berkembang ya. Dulu tuh kalau lihat film-film itu kan ada perangnya hadap-hadapan gitu. Hadap-hadapan saling bawa itu ketemu lalu perang tanding gitu. Ada wakilnya 1-2 orang tanding. Habis selesai perang tanding itu baru saling hadap-hadapan gitu. Jadi perangnya bukan yang sembunyi-sembunyi gitu, langsung hadap-hadapan begini lalu apa namanya? Nanti ada batas waktunya, kalau ada berhenti malam berhenti set gitu. Nggak boleh nyerang, pelanggaran. Lalu ada aturan kalau ada siapa namanya utusan, ada utusan tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai. Kan ada utusan yang ngirim surat dari pihak lawan, antar surat itu kan dia kan masuk ke wilayah lawan sendirian gitu. Itu diperkenankan untuk masuk, tidak diperangi, tidak di apa namanya dilukai dan sebagainya. Nah, perkembangan itu makin pesat ketika era negara-negara. Era negara-negara itu maksudnya apa? Di abad 20, 21 ya, itu kan berkembang negara-negara baru. Termasuk apa? Indonesia nih. Dulu nggak ada nama Indonesia itu kan. Indonesia itu baru ada resminya menjadi sebuah negara ketika merdeka dari Belanda. Pak, dulu Indonesia sudah ada Pak sebelumnya. Iya, dulu namanya bukan Indonesia, kerajaan. Di sini namanya kerajaan Kutai, di sana ada kerajaan Goa, ya, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram, Kesultanan Kutai, Kesultanan Banjar, macam-macam tuh. Nah, ketika muncul menjadi negara-negara modern, nah tentu aturan-aturan antara negara-negara modern itu juga berkembang. Terlebih lagi, dunia ini setelah merasakan 2 kali perang besar. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Itu perang yang sangat besar, mengakibatkan perekonomiannya kacau, banyaknya orang meninggal dunia, dan sebagainya. Gimana pun, walaupun yang menang, dia tetap rugi besar. Gitu. Ada kerugian yang mereka rasakan. Oleh karena itu diatur, jangan sampai terjadi perang-perang berikutnya. Nah, itulah yang diatur salah satunya dalam hukum-hukum internasional yang berkembang. Bagaimana sejak dari tahun 45 itu tidak ada perang dunia, adanya Piala Dunia sepak bola, Piala Dunia yang lainnya. Kalau perang dunia yang terjadi tidak ada. Kalau ada 1-2 perang itu kan perang regional, perang antar negara tertentu saja. Itu belum masuk kategori perang dunia. Kalau perang dunia itu kan perangnya itu kan antara wilayah-wilayah hampir menjangkau wilayah seluruh dunia. Di apa namanya? Di Eropa perang Nazi itu, di sini ada di Jepang, apa namanya, ada invasi Jepang di sini, nah, sebagainya, melibatkan Amerika, Australia, gitu lah. Wilayahnya luas, dampaknya juga luas. Nah, perkembangan itulah yang mengakibatkan hukum internasional ini juga berkembang secara pesat. Lebih lagi sekarang hubungan antar negara itu makin kompleks. Hubungan antar negara, hubungan antar kawasan. Contoh tuh di Eropa, itu kan mereka menerbitkan
satu mata uang bersama, namanya euro. Itu kan salah satu dampak dari kesepakatan internasional mereka untuk menggunakan satu mata uang yang sama. Ada negara yang nggak mau tuh, nggak mau tuh. Inggris, bagi Inggris mata uang saya itu lebih mahal dibanding euro. Akhirnya dia nggak mau tuh bikin mata uang sendiri, pound sterling. Nah, pound sterling. Saya ingin bahas ini, mengapa hukum internasional itu orang patuhi? Kan tadi tidak ada negara, kalau negara kan kita tuh dikuasai oleh negara, dalam satu negara itu dikuasai. Jadi kita tunduk sama pemerintah. Masalahnya kalau dunia kan tidak ada yang memerintah, itu gimana tuh? Ada Pak PBB? Enggak, PBB itu hanya organisasi, organisasi antar negara-negara itu. Apakah orang selalu tunduk sama organisasi? Kan tidak. Kenapa orang itu tunduk? Kan tidak ada negara utamanya, yang pemimpinnya. Tidak. Ada itu yang apa namanya jadi berkuasa atas segalanya. Nah, dari konsep itu kita bisa baca kenapa orang mau tunduk sama aturan-aturan itu. Pertama, kebutuhan dan kepentingan bersama akan jaminan kepastian hukum. Nah, hukum, lebih-lebih hukum modern, sangat mengedepankan kepastian hukum. Dengan adanya satu kesepakatan bersama, akan tercapai satu kepastian. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang legal, mana yang ilegal. Oh, saya kalau mau begini, aturannya begini. Gitu. Kita bingung tuh. Kalau di jalan raya, kita punya kendaraan, kita jalan di kanan apa di kiri? Itu sebenarnya kan kepentingan kita, bukan kepentingan negara. Negara ini, oh saya ini negaranya Islami, jadi jalannya di kanan. Oh negara ini nggak Islami Indonesia nih, kenapa? Jalur jalannya di kiri. Ya gitu. Itu sebenarnya bukan ranah itu demi kepastian hukum. Jadi kalau kita mau jalan tuh di mana? Jalur kita. Oh, jalur kita ternyata kalau di Indonesia di sebelah kiri. Ada negara lain, misalnya di Malaysia tuh jalurnya sebelah kanan kalau nggak salah. Di Malaysia ya. Saya nggak lupa kalau nggak salah. Jadi ada negara yang jalurnya sebelah kanan. Menggunakan lajur kanan ya, lajur kanan. Itu kita posisi di kiri apa di kanan tuh tujuannya apa? Agar ada kepastian. Kalau ada tabrakan, posisinya di mana? Oh, dia keluar dari jalurnya. Nah, itu berarti dia salah. Tanya kan ya. Nah, ini salah satu contoh. Tujuannya adalah menjamin satu kepastian. Oh, saya bolehnya lewat sini. Oh, saya kalau mau ini izinnya sama ini. Sebagai contoh, kita kan punya belajar kemarin hukum agraria bicara tentang wilayah angkasa. Kalau ada pesawat dari luar negeri mau lewat itu gimana aturannya? Izin kemana? Bolehnya bagaimana? Nah, itu sepakati oleh negara-negara agar menjadi panduan bersama, menjadi satu aturan yang ditaati bareng-bareng. Yang kedua, ini konsekuensi kalau tidak mau tunduk sama aturan itu. Oh, tidak boleh menyerang negara lain, tidak boleh mencaplok wilayah negara lain. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan begini, begini, begini. Ada konsekuensinya. Tapi kita lihat tuh, Rusia, misalnya Israel, tuh nggak takut. Kenapa dia mau di boykot, dia di ini, dia cuek-cuek aja. Nah, ini menandakan bahwa hukum internasional itu memang tidak sekuat hukum. Negara makin dia besar, makin dia kuat, makin banyak backingannya, dia makin santai melanggar hukum internasional. Rusia itu diboykot Eropa. Dia santai-santai aja. Dia kemampuan ekonominya tinggi. Coba Indonesia, coba Papua Nugini itu melanggar. Wah, habis itu diserang. Contoh adalah Irak misalnya. Irak itu kan
Diduga, itu pasti dugaan. Itu baru dugaan aja punya senjata yang tidak terbukti sampai sekarang, senjata bersama Amerika atas nama Dewan Keamanan PBB datang menyerbu sana. Nah, gitu. Ternyata karena Irak nggak sekuat negara-negara kayak Rusia tadi, hancur dia, terguling pemerintahnya, ditangkap presidennya Saddam Hussein itu. Begitu juga di Libya, Muammar Gaddafi digulingkan. Ini ya, ternyata ini pada dasarnya orang ikut hukum internasional itu karena mereka mikir juga kalau saya tidak tunduk itu saya punya konsekuensi. Masalahnya ada negara yang sudah mikir juga, wah terabas aja lah, saya sanggup kok nerima konsekuensi. Karena kalau dilanggar akan ada nomor 4 sanksi, apa nomor 3 sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh siapa? Negara-negara lain. Diplomatnya diusir. Nah, kalau diplomatnya diusir, warga negara yang nggak bisa masuk wilayah itu dan sebagainya, itu rumit. Yang 4, faktor psikologis takut dikecam atau dikucilkan. Salah satu syarat negara itu kan diakui. Nah ini, negara kalau tidak punya power kan dia tidak diakui yang lain. Ada negara kecil yang sampai hari ini itu diakui hanya sekitar 20 negara saja. Indonesia tidak mengakuinya. Tapi ya kita sering bingung juga itu negara setengah-setengah ya. Saya sering contohkan negara itu adalah negara Taiwan. Indonesia itu tidak punya kedutaan Taiwan di Indonesia, tidak punya juga kedutaan Indonesia di Taiwan. Kenapa? Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara. Kok bisa? Ya karena Indonesia punya hubungan politik dengan Cina. Cina itu menganggap Taiwan itu sampai hari ini ada wilayahnya, bukan negara sendiri. Tapi Taiwan itu kenapa bisa bertahan? Karena dia disokong diakui oleh satu negara besar. Apa itu? Amerika. Amerika senang kan dia punya sekutu di wilayah yang dekat salah satu pesaingnya Cina. Jadi sengaja tuh naruh di situ. Sengaja naruh eh, mengakui lalu nanti bikin pangkalan misalnya kayak gitu, bikin sekutu lah di situ, dia bikin allied, supporting dia di sana. Nah, sampai hari ini itu Indonesia kalau teman-teman yang kuliah di Taiwan atau teman-teman di sana, ngurus misalnya nggak ke kedutaan kayak perwakilan gitu aja, tapi nggak kedutaan. Ada duta besar untuk Taiwan itu nggak ada, adanya duta besar untuk China. Karena konsekuensinya kalau ngakuin Taiwan itu nanti China marah, putus kontrak, putus putus kita hubungan sama diplomatik sama China. Repot kata orang Indonesia, kata pemerintah Indonesia ya, ketergantungan dengan China-nya tinggi, keuangannya besar. Nah, itu ya, faktor psikologis, masalah gitu, masalah tarik ulur, masalah eh, hubungan. Nah, kalau saya begini sama negara ini akan negara ini dia kan punya sehingga negara-negara tuh saling membentuk blok-blok. Kalau dulu di tahun setelah Perang Dunia Kedua itu ada blok yang sangat terasa sekali, blok Timur dan blok Barat. Mereka menjalankan namanya perang dingin. Perang dingin itu ya nggak ada perang realnya sih, tapi ya lebih ke saling saingan gitu, saling gitu. Antara blok komunis dan blok liberal, Amerika, Eropa dan sebagainya dengan Rusia, Uni Soviet. Soviet didukung Cina, didukung Korea Utara, dulu ada Vietnam dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, kan diadakan perangnya sebenarnya antara Uni Soviet dan Amerika, tapi dilaksanakan perangnya di mana? Di Vietnam, antara kubu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. So, itu kayak eh, apa namanya, proxy war namanya, perang di wilayah lain. Tapi ya realnya tuh bukan mereka yang berperang, tapi orang tahu lah sebenarnya hakikat di balik itu, di balik layarnya itu siapa yang berperang. Tapi apakah Amerika pasti hebat? Enggak tuh. Di Vietnam kan kalah tuh. Amerika aja kalah tuh di Vietnam. Kalau mereka menang itu hanya di film apa Rambo. Kalau dulu yang suka film-film agak lama, film namanya Rambo. Rambo itu sebenarnya gaya Amerika supaya menunjukkan kalau mereka hebat. Padahal mereka kalah perang di Vietnam.
Lalu saya ingin masuk, ini contoh ya, dulu. Contoh, apakah Indonesia pernah terlibat? Pernah. Misalnya Indonesia pernah dulu memperjuangkan, dulu waktu Indonesia merdeka, itu kan yang merdeka tuh wilayah-wilayah daratan. Pertanyaannya antara Kalimantan sama Pulau Jawa itu kan ada lautannya. Lautannya itu dulu dianggap wilayah bebas, bukan wilayah Indonesia, hanya di daratan-daratan aja. Nah, itu ada namanya deklarasi Juanda yang memperjuangkan Juanda itu Indonesia itu termasuk wilayah perairannya. Itu dianggap satu kesatuan. Kan lucu tuh nanya Indonesia, Jawa tengah-tengahnya kosong. Nah, kan sehingga kita kita mendeklarasikan itu satu bagi satu kesatuan besar, besar. Itu dan itu akhirnya diakui dunia internasional. Nah, itulah salah satu bentuk misalnya keberhasilan. Tapi pernah juga Indonesia tuh pernah kalah. Coba contoh nomor dua nih ya. Kasus Sipatan dan Ligitan. Ligitan tuh pulau di atas di dekat perbatasan Indonesia sama Malaysia. Indonesia di Indonesia di mahkamah putusan mahkamah internasionalnya kalah. Kenapa ya? Itu nanti masing-masing punya argumen ya. Salah satu argumen yang saya masih ingat itu katanya karena wilayah tersebut selama ini diami oleh orang-orang Malaysia. Gitu. Bahasa gampangnya tuh yang ngopeni, yang ngurusin, yang ngelihara tuh Malaysia dia dulu. Nah, saya ingin hari ke sini nih sebagai penutup dua lah. Pertama sumber. Sumbernya apa saja hukum internasional itu? Pertama, perjanjian-perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum yang dianut secara internasional. Keempat, keputusan pengadilan-pengadilan dan terakhir doktrin-doktrin para ahli. Saya tidak jelaskan detail, nanti bisa dilihat lagi di slide ya. Saya masuk ke sini, mana contoh-contoh kita mau lihat contoh-contoh subjek subjek hukum internasional, the subject of international law. Apa yang disebut subjek? Dia pemegang hak dan kewajiban. Dia punya hak dan kewajiban. Menurut siapa? Menurut hukum, bukan menurut dirinya. Menurut hukum, dia diakui punya hak dan kewajiban. Kayak GAM tadi. Ketika berbicara sama Indonesia, posisi setara. Dia punya hak dan kewajiban. Kalau secara tradisional, hukum internasional itu subjeknya ya negara. Tapi berkembang. Ada negara. Ada organisasi internasional. PBB itu kan dia punya nanti itu ada uh, hal tertentu dia punya tentara misalnya, tentara keamanan PBB. Itu tentaranya siapa? Tentara PBB. Lalu ada juga nih Palang Merah. Nah, itu diakui sebagai sebagai satu entitas hukum internasional. Lalu ada Vatikan. Vatikan itu disetarakan negara. Jadi disebut nama resminya biasanya disebut Tahta Suci Vatikan. Vatikan itu negara setaranya. Jadi kalau ada reels-reels yang bahas tuh, apa video short di YouTube ya. Negara kecil di dunia, kan ada muncul tuh ada Monaco, ada Vatikan, ada organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang memperjuangkan haknya. Nah, ini ya bahasanya lebih organisasi pembebasan. Kalau negara yang dituntut itu lalu mengakui dia sebagai sebagai pemberontak seringnya disebut. Dalam nasional kalau tentu nanti dia diakui selama ada yang mengakui dan jadi di support dia akan jadi status subjek hukum internasional organisasi pembebasan contohnya siapa GAM tadi nanti kita lihat satu-satu negara
Negara itu subjek utama. Dulunya ya hanya negara dominan dalam hubungan internasional. Yang bikin konvensi itu ya negara-negara. Yang tadi kayak organisasi pembebasan tuh nggak ada ikut konvensi internasional tentang apa. Ya, dia punya kedaulatan keluar dan ke dalam. Ini negara. Syarat negara itu kalau menurut konvensi Montevideo ini, salah satu konvensi mengatur kan konvensi ini perjanjian, salah satu bentuk perjanjian internasional. Gimana cara menentukan negara itu punya disebut negara? Dia harus punya permanent population. Ya, a permanent population. Dia punya penduduk yang tetap, bukan yang pergi-pergi gitu. Dia punya wilayah juga, ya. A defined territory. Wilayahnya di situ. Nggak boleh di kapal yang geser-geser gitu. Ya. Yang ketiga dia punya government, dia punya pemerintahan. Nah, yang ke nih yang keempat ini dia punya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Selama ada negara lain, ada beberapa negara yang mengakui dan berhubungan dia, menganggap dia sebagai suatu negara. Nah, ini yang nanti sehingga dia diakui. Seperti apa namanya Taiwan itu kenapa bisa walaupun tidak diakui oleh Cina, tapi dia dapat dukungan dari sekitar 20 negara apa? Utamanya dia Amerika dan sekutunya. Ada organisasi internasional. Dulu ada namanya Liga Bangsa-Bangsa, berubah nanti jadi UN, United Nations. Tapi dia nanti ada keterbatasan-keterbatasan. Singkat-singkat saja. Ada juga Palang Merah Internasional. Kan sebenarnya di organisasi di Swiss aja awalnya. Nanti bergerak, nanti berkembang sampai Palang Merah. Ya kan nanti juga ada Palang Merah Indonesia dan sebagainya. Nah, dia banyak berperan kalau di perang itu. Perang dia nggak boleh dibunuh, nggak boleh diserang, nggak boleh jadi tawanan, dia bebas. Dia juga tidak boleh memihak salah satu pihak, dia punya hak dan kewajiban. Ada juga Vatikan, ada nih tadi organisasi pembebasan. Jadi ya di wilayah negara, nah, ini bahasanya negara jajahan untuk merdeka. Ya, Indonesia itu pernah dianggap negara penjajah dari sudut pandang mereka. Apa? Hal kok bisa di Indonesia disebut negara penjajah? Bagi rakyat Timor Leste, dulu Indonesia itu dianggap mencaplok wilayah mereka sehingga mereka menuntut kemerdekaan. Akhirnya kan sekarang mereka setelah pemungutan tahun 98 itu mereka merdeka. Karena dulu awalnya mereka tuh dijajah oleh Portugal. Intinya tuh gitu ya, Portugis datang menjajah. Nah, ketika Portugis mau melepas, mereka mau ingin membentuk, mereka bingung tuh, sejarah singkatnya lah gitu. Mereka mau membentuk negara sendiri, pokoknya kacau, internalnya kacau. Nah, sebagian internalnya itu meminta kepada Indonesia, salah satu versi ya, untuk datang. Jadi Indonesia itu mengklaim kami tidak datang mencaplok, kami diminta. Lalu datang ke situ, Indonesia tentu dengan senjata lebih kuat, ketika mereka berperang, ada dua pihak berperang, yang kubu satu itu minta Indonesia bantu. Nah, menanglah ke pihak satu ini. Tapi pihak yang satu kan selalu berjuang. Mereka pengen mereka merdeka sendiri. Nah, itu yang sampai sekarang nanti akhirnya jadi negara sendiri. Juga ada pemberontakan, ya. Nanti ada antara kaum pembebasan dan kaum ini beligeransi ini ada sedikit berbeda. Saya nggak mau detailkan ini karena itu ranahnya nanti saudara belajar di hukum internasional. Ada juga ada pindah ada hal-hal tertentu yang menegakkan negara bisa berseteru misalnya atau bernegosiasi dengan satu individu saja. Sehingga individu itu menjadi kategorisasi bagian dari salah satu subjek hukum internasional. Baik, saya ingin berhenti di sini saja karena saudara nanti akan lanjut kelas berikutnya. Kalau nanti ada pertanyaan, saya sampaikan di kolom komentar di depan nanti. Demikian, saya akhiri. Sampai ketemu pekan depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.